Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NU Channel dimanapun Anda berada, An-Nisa Imadul Bilad. Perempuan adalah tiang negara. Saya kira ini sangat cocok dengan momentum bulan hari ini, yaitu bulan April, di mana kita para perempuan memperingati hari kelahiran pejuang perempuan Indonesia, Kartini. Kartini di usianya yang muda, mulai 16 tahun, dan meninggal pada usia 25 tahun, dan ini sudah kita peringati kurang lebihnya 120 tahun, adalah seorang perempuan yang memberikan inspirasi bagi perjuangan pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Nah, pemirsa, saya ingin mengenalkan dua tokoh perempuan pada hari ini yang saya kira merupakan figur-figur Kartini zaman now, gitu ya. Kartini yang mungkin dia akan tersenyum ketika bisa menyaksikan bahwa perempuan-perempuan yang waktu itu hanya diimajinasikan dalam tulisan-tulisannya yang sangat brilian kepada sahabat-sahabatnya di Eropa, yaitu salah satunya Stella Zehandelar, ternyata akhirnya bisa direalisasikan. 120 tahun bukan waktu yang pendek, tapi cukup panjang. Nah, pemirsa, pada hari ini saya akan mengenalkan dua tokoh perempuan tersebut yang tadi saya sampaikan. Pertama, Mbak Sita Rosdania, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mbak Sita Rosdania. Dan Mbak Maria Ulfah. Mbak Maria Ulfah. Assalamualaikum Mbak Rosa dan Mbak Sita serta para pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maria Ulfah dan Mbak Sita Rosdania yang telah bersedia untuk hadir pada acara Lensa Rosa menguak fakta di balik realita. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan pertama mungkin Mbak Sita Rosdania dulu, pemirsa. Siapakah sosok perempuan yang hari ini saya hadirkan? Kenapa saya hadirkan? Nah, ini perempuan yang cukup luar biasa. Mbak Sita Rosdania ini adalah anggota pengurus sekretaris pengurus NU New Zealand, Australia New Zealand. Jadi Mbak Sita Rosdania ini adalah pengurus MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, yang hari-hari ini organisasi ini memang sangat luar biasa memperjuangkan ekonomi syariah untuk semua orang. MES ini dipimpin oleh Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN kita, yang Mbak Sita juga bergabung di dalamnya sebagai ASN di Kementerian BUMN. Dan banyak hal, dia adalah ibu dari satu putra dan putranya juga sangat luar biasa. Dan dia sebagai seorang perempuan telah menunjukkan apa yang diinginkan oleh ibu kita Kartini, di mana meskipun dia sangat sukses dengan kegiatannya di ruang publik, tetapi tidak lupa bertanggung jawab dan respect kepada suaminya di dalam rumah tangganya. Kemudian yang kedua, ini juga saya kira teman-teman sahabat NU Channel sangat mengerti sekali siapa Mbak Maria Ulfah ini. Mbak Maria Ulfah ini adalah former sebagai mantan ketua Fatayat Nahdlatul Ulama, ya, Mbak Maria Ulfah, dan waktu itu sangat luar biasa kiprahnya. Di bawah Mbak Maria Ulfah, Fatayat NU ini benar-benar waktu itu benar-benar bisa tampil ke depan. Karena sebelumnya yang saya rasakan, kebetulan saya juga pernah aktif di IPPNU, Fatayat mau banom-banom perempuan NU lebih kurang kelihatan waktu itunya, expose-nya di lingkungan masyarakat. Jadi lebih banyak muncul di tingkatan internal. Tetapi ketika Mbak Maria Ulfah menjadi ketua Fatayat, saya kira banyak hal yang telah dilakukan sehingga semua orang jadi tahu apa itu Fatayat Nahdlatul Ulama. Selain itu, Mbak Maria Ulfah pernah menjadi anggota komisioner di KPAI, dan sekarang yang luar biasa juga, Mbak Maria Ulfah adalah anggota komisioner
Komnas Perempuan Indonesia. Saya kira berjibaku dengan urusan anak dan urusan perempuan bukan sesuatu yang sangat mudah ya Mbak Maria Ulfah ya. Ya. Terima kasih Mbak Maria Ulfah. Jadi ini dua tokoh yang akan kami hadirkan pada sore hari ini merupakan dua tokoh yang layak untuk kita kedepankan dan insya Allah nanti akan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Baik, kita break dulu. Jadi sebelum kita mulai, mari kita awali perbincangan kita yang hangat insya Allah nantinya dengan menyanyikan lagu Ibu Kartini. Mbak Sita, mari kita berdiri aja ya untuk menghormati Ibu kita Kartini, Putri sejati, Putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, wanita bangsa, wanita kaumnya untuk sahabat NU Channel, untuk mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan, ya, kisah dan pengalaman yang luar biasa dari kedua narasumber ini, mari kita dengarkan yang lewat setelah ini. Sahabat NU Channel, kembali lagi Anda bersama saya, Rosa. Saya ingin mendiskusikan banyak hal nih dengan Mbak Sita Rosdania. Mbak Sita ini kebetulan kawan saya yang cukup akrab banget ketika kita sama-sama menimba ilmu di Australia. Gitu ya. Dan hari ini saya juga menyaksikan bahwa kreativitas dan aktivitas yang luar biasa yang waktu itu telah ia jalani semasa kuliah di Australia hingga sekarang tidak pernah sirna. Jadi banyak sekali energi yang dia keluarkan dan banyak sekali gagasan juga yang telah ia tuntaskan dan kita rasakan sama-sama. Alhamdulillah. Mbak Sita, apa kabar? Alhamdulillah, sehat dan bahagia. Aduh, alhamdulillah.
Jadi gimana nih Mbak Sita, apa yang sekarang sedang dijalani hari ini? Ya, ada beberapa peran sih yang sedang aku jalani ya Mbak ya. Ya sebagai perempuan, satu hal yang paling unik adalah multitasking, iya kan? Wah ya, multitasking. Wah, itu peran perempuan memang sangat luar biasa dengan adanya multitasking ya. Yang Betul. mungkin untuk cowok tidak mungkin kalau multitasking. Bisa Silakan saja mungkin bisa mungkin. dielaborasi Mbak. Ya, alhamdulillah begini Mbak. Tadi saya juga mengikuti bagaimana seorang Kartini gitu ya, yang hampir 100 tahun yang lalu mencoba untuk, yang saya lihat adalah dia mengoptimalkan seluruh apa yang sudah diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada dirinya sebagai perempuan, kemudian juga sebagai anak dari orang tuanya gitu ya. Nah, dia mencoba mengoptimalkan. Jadi kata kuncinya adalah mengoptimalkan. Nah, itu yang juga akhirnya menginspirasi saya ketika kita sudah menjadi seperti ini ya. Kita kan diciptakan tidak bisa memilih apakah menjadi wanita, laki-laki, anaknya siapa. Tapi kita ketika memiliki sesuatu yang harus kita lakukan adalah mengoptimalkan. Oke, baik. Nah, itu Mbak. Ya. Jadi peran saya, pertanyaan Mbak Rosa, saya juga sebagai wanita karir juga, berkarir sebagai ASN untuk negeri ya di Kementerian BUMN. Saya juga sebagai ibu dari anak saya dan tentunya sebagai pasangan, partner in life dari suami saya. Luar biasa Mbak Sita. Mbak Sita, berarti kalau gitu dengan apa yang saya singgung di awal bahwa Anissa Imadul Bilad, jadi perempuan itu adalah tiang negara, itu bagaimana dengan apa yang ini tadi baru dijelaskan? Bagi saya itu memang luar biasa. Karena kembali lagi, laki-laki dan wanita menurut saya itu adalah suatu komplementer ya, yin yang. Jadi Yin and yang. ya kita mempunyai keunikan tersendiri dan kita harus tahu itu. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan. Nah, bahwa kemudian wanita adalah tiangnya negara bukan berarti laki-laki itu terus tidak menjadi apa-apa. Pasti menjadi komplemennya tiang negara itu. Nah, saya setuju sekali. Nah, jadi itu memberikan motivasi bagi seluruh perempuan di seluruh negara juga ya, tidak hanya di Indonesia, bahwa mereka tiangnya. Jadi kuat tidaknya negara itu tergantung dengan kualitas dan kontribusinya mereka. Baik, luar biasa apa yang dijelaskan oleh Mbak Sita. Selanjutnya Mbak Sita, tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa bulan ini kita memperingati kelahiran Kartini ya. Jadi bulan April menjadi sangat monumental untuk perempuan Indonesia terutama. Di sebagian tempat ada yang suka dengan peringatan ini, tetapi ada juga bagian yang lain yang mungkin masih kurang bisa menerima ini karena pejuang perempuan bukan hanya Kartini, ada banyak hal. Nah, dalam kaitan ini saya ingin menanyakan kepada Mbak Sita, kira-kira apa yang menjadi aksentuasi kenapa Kartini ini bisa menjadi jauh lebih direspek oleh pada waktu itu founding father kita Bung Karno menjadi tokoh perempuan Indonesia ya, jadi pahlawan perempuan Indonesia. Kenapa memilih yang ini dan kemudian dibanding yang lain? Dan bagaimana konteksnya dengan perjuangan Mbak Sita sendiri mengenai Kartini ini? Ya, terima kasih Mbak Rosa. Ya, saya setuju. Memang banyak sekali wanita-wanita yang berjuang sesuai dengan kompetensi dan karakternya atau kondisinya mereka. Ada Cut Nyadin, kemudian dari Indonesia Timur ada Maria, ada kemudian ada Dewi Sartika. Nah, Kartini ini yang ada dua hal yang saya garis bawahi ya Mbak ya. Memang banyak hal yang lain ya, tapi bagi saya sendiri satu,
dia itu mempunyai passion di dalam education. Oke. Dia learning. Kartini itu pembelajar. Jadi dia berusaha membuat semangat learningnya di dalam dirinya itu tidak padam, walaupun dia dengan keterbatasannya dia optimalkan ketika dia belajar mengaji kepada Kiai Soleh Darat gitu ya, sehingga dia bisa menulis buku yang diilhami oleh ayat Al-Quran ya. Waktu itu Mbak Rosa juga menyampaikan minadzulumati ilan nur. Nah, jadi di situ dia ungkapkan semua passionnya dia, bagaimana dia harus belajar dan dia ingin sharing. Nah, yang satu hal lagi yang saya garis bawahi dari Kartini yang mungkin berbeda dengan mungkin para wanita-wanita yang juga berjuang lainnya, dan ini konteksnya sangat penting juga buat kita. Tadi yang pertama pembelajar, long life learning, dan ini dalam Islam memang sudah digarisbawahi, kita belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, iya, dan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ayat pertama di bulan Ramadan ini ya Mbak ya, itu adalah Iqra, bacalah. Nah, jadi kita membaca dari semuanya. Itu yang dilakukan oleh Kartini. Kartini itu dalam tulisan-tulisannya di dalam buku itu dia hanya tidak hanya menyoroti dirinya saja, tapi dia banyak sekali hal-hal yang disorotin. Itu hasil Kartini membaca Iqra. Jadi dia melakukan, mengoptimalkan dirinya. Satu itu ya Mbak. Yang kedua yang saya juga melihat adalah Kartini ini juga berusaha bahwa pemikirannya itu adalah nanti long lasting. Dan alhamdulillah sampai 100 tahun kita bisa membaca. Adalah salah satu caranya ketika dia tidak bisa menyampaikan langsung kepada dunia, tidak seperti sekarang ya di sosmed gitu. Dia sangat cerdas untuk menulis surat kepada teman-temannya. Nah, dia tahu siapa yang akan bisa juga menjadi medianya dia Mediator. untuk semangat pembelajaran dia. Ya, betul. Jadi dia menulis surat kepada teman-temannya yang dia rasa mempunyai network yang sangat kuat. Jadi dua tadi ya. Nah, dalam arti sekarang relevansinya sebagai perempuan saat ini, pertama jelas kita pembelajar. Tidak hanya belajar, tapi pembelajar. Pembelajar itu bagi saya adalah kita belajar dari siapapun, dari manapun, dan kita sharing. Tanpa kita sharing, kita bukan pembelajar. Baik. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah tadi, kita juga punya keterbatasan. Karena DNA kita juga cuma ya 46 ya 20. Nah, pasti ada yang tidak ada dalam diri kita. Kita harus tahu ketika kita itu mempunyai suatu ide atau inisiatif tapi kemudian memang tidak ada di kita, berarti kita harus berkolaborasi seperti Kartini tadi. Keterbatasan tidak mengungkum. Jadi kolaborasi, jadi kita mencari partner yang memang mungkin bisa menjadi sarana kita untuk menyuarakan inisiatif kita. Nah, yang ketiga Mbak adalah network. Nah, ini sangat relevan dengan saat ini ya, di era digital dan semuanya. Network yang dalam artian sekarang ini kalau menurut saya namanya silaturahim. Nah, bagi saya silaturahim itu energi, dan energinya Kartini itu dengan bernetwork itu. Dan alhamdulillah di antara teman-temannya, karena dia yakin dia bergaul dengan orang baik yang pemikirannya sama dengan dia, dan akhirnya kita melihat sampai sekarang kita bisa membaca buku Kartini dan mendapatkan semangatnya, gitu Mbak. Terima kasih Mbak Sita, sahabat NU Channel. Penjelasan dari Mbak Sita ini memang sangat luar biasa ya. Jadi begitu dia mendalami Kartini dengan seluruh perjuangannya, jadi tidak hanya dalam ranah kemampuan berbahasa, berkomunikasi dengan teman-temannya yang sahabat-sahabatnya yang di Belanda, tetapi lebih dari itu nawaitunya untuk melakukan networking karena dia tahu bahwa orang-orang yang diajak diskusi via surat menyurat itu dianggap akan mampu menjadi mediator pikiran-pikiran dia ke banyak orang. Itu sangat brilian ya saya kira ya. Dan satu hal lagi tadi Mbak Sita menyampaikan tentang peran Kiai Soleh Darat ya, yang telah mengilhami Kartini untuk kemudian akhirnya membuat buku yang kemudian diterjemahkan oleh Armin Pane ya, itu berdasarkan dari salah satu ayat. Saya kira ada beberapa ayat yang menyebut minadzulumati ilan nur itu ya, dari gelap terbitlah cahaya. Ya, Armin Pane kemudian menerjemahkan dengan
habis gelap terbitlah terang. Benar-benar berarti di dalam diri Kartini ini banyak revolusi gitu ya. Jadi ada saling berkelindan antara agama, kemudian mungkin nasionalisme dan juga sosialisme, karena tadi saya juga menyampaikan bahwa dia juga membaca Karl Marx di usia-usia yang masih sangat muda. Jadi memang kalau sampai memberikan pengaruh yang sangat luar biasa untuk Mbak Sita ini juga saya kok sangat yakin sekali. Nah Mbak Sita, sekarang ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Kartini, dia menjadi seorang Kartini gitu ya, itu juga bukan tanpa perjuangan, ya, bukan tanpa perjuangan. Artinya dia dilahirkan dari seorang ibu yang dinikah yang kedua itu ya, istri kedua ya, dari ayahnya gitu ya. Ayahnya memang seorang orang keraton ya di Jepara dan punya kedudukan yang luar biasa juga waktu itu. Terus kemudian di dalam surat-suratnya disampaikan juga kegelisahan dia ketika tinggal di keraton, bagaimana dia itu harus berjuang untuk keluar, mau mendapatkan beasiswa sekolah aja itu dilarang. Keluar dari lingkungan keraton itu dilarang. Dan di surat-suratnya dia memberikan pengakuan dia menerima itu, karena keseluruhan dari cerita bagaimana dia merasakan bahwa keraton sebagai penjara itu memang merupakan satu fakta, dan itu disampaikan secara terbuka kepada temannya, sahabatnya Stella Zehandelar. Terus kemudian ketika dia akhirnya menikah atas pilihan ayahnya dan bukan sebagai istri pertama, istri yang keberapa. Dan karena dia atas nama menghormati orang tua seperti ajaran agama gitu ya, yang dia terima dari Kiai Soleh Darat, akhirnya dia mau menerima, tetapi in one condition gitu ya, bahwa dia nanti harus diberikan kebebasan untuk bereksplorasi dengan cita-citanya untuk membuka sekolah pendidikan untuk perempuan. Nah, berarti ini ada constraint yang sangat luar biasa bagi dia untuk menyampaikan gagasan tentang kesetaraan perempuan. Pertanyaan saya adalah, apakah Mbak Sita gitu ya, di dalam kehidupannya untuk mencapai derajat seperti sekarang ini juga mengalami hal-hal yang ya kurang lebihnya semacam demikian, dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, memang kondisi setiap orang akan berbeda-beda. Tapi yang membuat orang itu sukses adalah ketika dia bisa tahu kondisinya dan tahu yang dia mau apa. Ada satu ada satu petikan di dalam buku itu yang coba saya bacakan ya, petikan di dalam buku Kartini yang kemudian istilahnya menginspirasi saya gitu ya. Dan saya sampai taruh di dalam kalender yang kemudian saya bagikan ketika itu saya mendapat amanah sebagai Direktur Keuangan Kawasan Industri Indonesia yang pertama di Pulau Gadung. Nah, untuk menginspirasi Diari Kartini, waktu itu saya buat kalender dan saya bagikan buku Kartini kepada seluruh staf dan juga kepada eksekutif dan karyawan perempuan. Mbak Sita ini mantan direktur di JIEP. Iya, satu ini yang saya ingin bagikan ya adalah kata-kata Kartini. Tahukah engkau semboyanku? Aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tiada dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Nah, Mbak Rosa kebetulan ibu saya, madrasah pertama saya itu adalah seseorang yang suka membaca dan juga beliau suka menulis juga. Dan kami di usia muda sudah banyak membaca, khususnya karya sastra Indonesia, beberapa juga karya sastra luar negeri. Itu memang berkah bagi saya. Tapi kemudian ada satu hal yang akan saya garis bawahi, tidak berarti semuanya itu mudah gitu ya. Nah, misalnya memang waktu itu saya kelas 4 saya masih ingat,
saya mengenal sosok Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Oke. Nah, itu membuat into me gitu ya, Iya. memanggil jiwa raga saya bahwa saya harus bisa seperti Profesor Habibie. Nah, itu saya tulis di dalam buku saya. Di dalam buku saya menjadi semangat saya. Nah, tapi tentu saja walaupun keluarga saya itu sangat demokratis gitu ya. Nah, cita-cita ini tentu saja harus dikomunikasikan. Dikomunikasikan supaya kita juga mendapatkan doa dari orang tua. Baik. Itu Mbak. Yang pertama itu. Dan alhamdulillah dengan tadi ya yang selalu saya tulis itu saya bisa mendapatkan beasiswa Chevening. Nah, kemudian saya mendapatkan Australian Leadership Award yang bisa bertemu dengan Mbak Rosa. Itu mungkin juga doa dari orang tua saya. Jadi pertama kita komunikasikan cita-cita kita. Mungkin ibu saya waktu itu ingin sekali mempunyai anak seorang dokter. Ya, tapi saya komunikasikan bahwa kemungkinan saya tidak bisa di situ karena ada kompetensi yang ini. Jadi seperti itu, Mbak. Oke. Nah, dengan pasangan juga seperti itu. Ketika Kartini, saya tadi menggarisbawahi, Kartini dikatakan kadang-kadang lemah ketika menerima menjadi istri kedua. Ya. Tapi saya lihat Kartini ini juga mempunyai strategi untuk mengoptimalkan. Nah, ketika dia kemudian trade off-nya dia menjadi istri kedua, tapi dia membangun sekolah. Ya. Nah, ini yang juga saya ingin garis bawahi ketika saya juga memutuskan untuk berkeluarga. Nah, ini kita juga harus mengkomunikasikan kepada pasangan kita. Sebetulnya kita sudah tahu hak dan kewajiban kita, rule of the game di dalam family seperti apa, tapi bahwa kita itu mempunyai cita-cita. Nah, ini Mbak Rosa, satu hal aja Mbak Rosa, alhamdulillah ketika saya menikah dengan suami saya, ternyata kita mempunyai pandangan yang sama, bahwa kita dua-duanya pengen meneruskan S3 gitu ya, mendapatkan beasiswa. Jadi kita bersama-sama mencari beasiswa, alhamdulillah dua-duanya dapat. Nah, luar biasa ini ya ceritanya Mbak. Tapi ada yang kurang tadi belum dijawab nih. Jadi ada constraint nggak? Misalnya sekarang saya tanya aja, misalnya di lingkungan lingkungan kantor kayak apa? Ada. Apakah is it easy Yeah. or difficult? Jadi Your begini, further ya. career. Misalnya saja kita misalnya punya cita-cita seperti tadi, Kartini itu sudah bisa berbahasa Belanda, itu yang memampukan dia berkomunikasi dengan Stella. Oh, iya. Nah, waktu itu saya masih ingat waktu pertama kali saya memutuskan untuk menjadi PNS, mengabdi pada negeri gitu ya, dengan segala konsekuensinya. Saya udah tahu bahwa menjadi PNS tentu saja udah tahu lah kita range gaji juga seperti apa. Nah, yang saya lakukan waktu itu adalah bagaimana mengoptimalkan tetap menjaga kualitas bahasa Inggris nih Mbak misalnya. Salah satunya adalah membuat English Club dengan teman-teman. Jadi constraint itu selalu mungkin ada dan levelnya berbeda-beda Mbak. Tapi bagaimana kita mengantisipasinya. Nah, tentu saja we are not alone. Nah, kalau menurut saya strateginya adalah mencari orang, mencari partner, mencari komunitas yang mempunyai pemikiran yang sama dan cita-cita yang sama dengan kita. Ya, luar biasa Mbak Sita, pengalamannya memang patut kita contoh ya. Artinya komunikasi itu sesuatu yang harus dilakukan kepada pasangan kita ketika kita ingin menggapai cita-cita kita seperti yang diinginkan oleh Kartini. Jadi dia memiliki strategi tertentu sehingga cita-citanya akhirnya kesampaian. Sahabat NU Channel, perbincangan kita yang menarik ini akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nanti kita akan kembali. Sahabat NU Channel, setelah tadi kita mendengarkan begitu banyak paparan cerita pribadi gitu ya, dan juga beberapa aktivitas dari Mbak Sita Rosdania, selanjutnya saya ingin juga mengenalkan sosok Mbak Maria Ulfah Ansor yang merupakan anggota Komisi Komnas Perempuan Indonesia. Mbak Maria Ulfah, apa kabar? Jadi ada laporan dari The Global Gender Gap, ya, Index 2020 yang dirilis oleh World Economic Forum. Yang di situ mengungkapkan bahwa Indonesia berada di peringkat 85 dari 153 negara dengan skor
0,70. Ini kesetaraan gender ya. Angka tersebut tidak mengalami perubahan sejak 2018. Berarti perempuan Indonesia masih tertinggal jauh dibanding banyak perempuan di belahan dunia. Bahkan di ASEAN kita juga masih tertinggal. Tahun 2018 nih indeks ketimpangan gender, inequality ya, indeks itu tercatat di angka 0,453 poin, berada di atas rata-rata negara ASEAN yang sebesar 0,356. Ya. Pertanyaan saya Mbak Maria Ulfa, ada yang menyebutkan karena ini momen Kartini bahwa Hari Kartini kita peringati pada masa kini untuk beberapa makna yang sangat simbolik. Pertama, Hari Kartini dibilang adalah hari untuk aksi nyata di dalam peningkatan pendidikan formal perempuan. Kemudian hari untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan tentunya. Kemudian yang ketiga, hari untuk memperkuat penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Kemudian yang keempat, hari untuk mendorong kesadaran pria ikut mewujudkan kesetaraan gender. Menurut Mbak Maria, mana di antara makna ini yang paling urgen atau ingin diwujudkan? Kaitannya dengan pengalaman Mbak Maria sendiri secara pribadi atau mungkin juga bisa merefer dari kegiatan Mbak Maria sebagai anggota Komisi Komnas Perempuan. Monggo Mbak Maria. Baik, terima kasih Mbak Rosa. Ini pertanyaannya seperti saya lagi ujian gitu ya. Baik, saya kira ya sangat menarik memang kalau kita lihat indeks pembangunan gender di Indonesia gitu ya, apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Saya kira kelihatan betul bahwa Indonesia masih berada di bawah rata-rata ASEAN maupun rata-rata di tingkat global gitu ya. Menurut saya poin yang ada di dalam indeks pembangunan gender itu salah satunya adalah pendidikan ya, akses perempuan terhadap pendidikan. Nah, konteks ini menurut saya sangat relevan dengan apa yang diperjuangkan oleh Kartini. Tadi Mbak Sita juga sudah mengatakan bahwa Kartini adalah pembelajar gitu. Dan kalau dari sisi HAM atau dari sisi hak asasi perempuan, Kartini itu sesungguhnya adalah perjuangan yang sudah memberikan kunci terkait dengan akses perempuan dalam berbagai pemenuhan hak-hak hidupnya gitu. Nah, salah satu poin penting dia memberikan ruang pada akses pendidikan. Dengan pendidikan ini kita bisa meraih berbagai hal ya. Literasi ini menjadi sangat penting gitu ya. Tanpa pendidikan orang juga tidak bisa akan mendapatkan literasi-literasi yang lainnya. Termasuk literasi IT itu juga dengan pendidikan. Untuk bisa mengakses tadi bagaimana kita bisa melakukan upaya pembangunan di tingkat keluarga itu juga dengan pendidikan gitu. Kita mau melakukan pengembangan masyarakat juga dengan pendidikan gitu. Jadi saya kira kata kunci ini yang telah diberikan oleh Kartini bahwa dia adalah sesungguhnya pejuang yang mengambil peran yang sangat strategis pemenuhan hak pendidikan perempuan. Dan ini yang kemudian bisa mewujudkan berbagai pemenuhan hak-hak yang lainnya. Jadi saya kira kalau kita mengacu pada hak konstitusional perempuan itu kan sangat cukup banyak ya. Ada sekitar 39 atau 40 gitu tentang hak perempuan. Itu semuanya itu bermula dari pendidikan. Tanpa pendidikan hak-hak lainnya tidak akan terpenuhi. Salah satu contoh yang di mana perempuan menjadi korban kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual itu juga karena faktor literasi, karena ketidaktahuannya tentang organ reproduksi, tentang bagaimana mengakses gitu ya terhadap kondisi yang ada. Saya kira sangat menarik ini Kartini sebagai pejuang perempuan, dia yang menerobos tentang akses pendidikan bagi perempuan, tetapi justru beliau juga menjadi dalam tanda kutip ya, beliau kan meninggal dalam proses persalinan ya. Ini saya kira dia orang yang kalau ibarat dia sedang berjuang, ini orang yang meninggal dalam perjuangan, kira-kira seperti itu.
masuk syahid, termasuknya mati syahid gitu. Bayangkan coba dia sedang berjuang untuk pendidikan, tetapi di saat yang bersamaan dia harus meninggal karena proses reproduksinya. Ini yang saya kira dalam konteks Indonesia itu juga angka kematian ibu karena proses persalinan kita ini hampir mungkin 10 tahun lebih tidak pernah turun angka kematian ibu di Indonesia. Jadi sebenarnya menggambarkan bahwa kondisi ya salah satu termasuk di dalamnya adalah kondisi pembangunan gender ya, pembangunan perempuan yang menurut saya belum optimal terkait dengan proses reproduksi ini. Jadi kalau misalnya seingat saya kebetulan saya pernah melakukan penelitian tentang angka kematian ibu, waktu itu konteksnya adalah dengan penelitian aborsi. Mengapa aborsi di Indonesia itu angkanya cukup tinggi, antara 1.500 sampai antara 1,5 sampai 2 juta kasus per tahun angka aborsi tidak aman. Nah, waktu itu di antaranya itu tahun 2000, saya penelitian itu 2003 2004 ya. Itu menunjukkan bahwa memang mengapa kemudian ada aborsi tidak aman, karena diantaranya ada faktor itu berkontribusi dan ternyata berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Nah, itu penelitian saya itu tahun 2003, 2004, kemudian dalam rentang waktu sampai waktu itu saya seingat saya angkanya masih ada 390-an per 100.000 kelahiran hidup ya. Tapi kemudian pernah turun di sekitar 2009, 2010 apa 2013 itu agak turun. Tapi kemudian naik lagi dan saat ini tuh kondisi angka kematian di Indonesia itu masih 359 per 100.000 kelahiran hidup. Jadi kalau kita melihat dari rentang 2003, 2004, kemudian dengan hari ini itu sedikit sekali angka penurunannya. Bahkan 10 tahun terakhir itu angkanya tidak bergerak di atas itu. Jadi maju mundur di sekitar 328, 359. Jadi belum ada penurunan yang signifikan. Apalagi kalau dibandingkan dengan kondisi di negara tetangga kita. Misalnya banding aja dengan Filipina atau Malaysia gitu ya. Itu mereka sudah berada di bawah angka 100 per 100.000 kelahiran hidup. Apalagi kalau Singapura, dia hanya 5 per 100.000 kelahiran hidup. Jadi sangat timpang sekali. Nah, kalau yang tadi dikaitkan dengan apa tadi Mbak pilihannya, apakah mau yang mana dulu gitu? Jadi ada 4 pertanyaan, bukan 4 pertanyaan, ada opsi gitu ya. Pertama, Hari Kartini ini akan diperingati sebagai hari untuk aksi nyata dalam peningkatan pendidikan formal perempuan, ataukah hari untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, kemudian hari untuk memperkuat ini yang ketiga, hari untuk memperkuat penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, 4, hari untuk mendorong kesadaran pria, ya, ikut mewujudkan kesetaraan gender. Jadi mana pilihan yang menurut Mbak Maria ini suitable dengan apa yang dialami dan apa yang dilihat gitu ya sekarang? Kalau menurut saya tidak bisa diambil salah satu saja, tetapi keseluruhannya itu saling terkait ya, saling berpengaruh gitu. Jadi kita mengambil pada pendidikan formal perempuan tentu gitu ya, karena kalau kita lihat pendidikan formal di Indonesia dari tingkat SD, sekolah dasar dan menengah barangkali bisa seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tetapi begitu masuk pada perguruan tinggi itu angkanya sudah turun untuk perempuan. Yang tinggi adalah angkanya laki-laki. Apalagi pendidikan lebih tinggi lagi misalnya pada master dan program doktor, itu perempuan semakin berkurang. Nah, padahal untuk bisa berpartisipasi di ruang-ruang publik sebagai pengambil kebijakan butuh itu gitu. Ada persyaratan minimal pendidikan gitu. Dan minimal biasanya rata-rata sarjana gitu. Jadi dengan demikian ya kemudian karena tidak mencapai prasyaratnya tidak terpenuhi,
kalau dia tidak mencapai pendidikan formal di tingkat perguruan tinggi, ya prasyaratnya tidak tercapai, bagaimana mungkin perempuan bisa menjadi pengambil kebijakan di ruang-ruang publik misalnya, apakah di legislatif, di eksekutif maupun di yudikatif. Jadi oleh karena itu ini menjadi sangat penting untuk didorong, tetapi di sisi yang lain dengan kita mendorong pendidikan formal saja tanpa memberikan ruang untuk peningkatan kesejahteraan di keluarga, tanpa memberikan perlindungan bahwa perempuan tidak menjadi korban kekerasan baik di dalam rumah tangga maupun di ruang-ruang publik, itu juga menjadi menciptakan situasi yang boleh dikatakan tantangan yang luar biasa bagi perempuan. Jadi menurut saya, karena saya kebetulan di Komnas Perempuan itu punya mandat menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di berbagai ranah, baik di tingkat rumah tangga atau kekerasan personal di dalam keluarga di rumah tangga, maupun kekerasan terhadap perempuan di ranah publik, di ruang publik ya, di luar rumah tangga, baik di di transportasi, di jalan, di mana-mana, termasuk juga di kantor, di ruang-ruang kerja, dan juga kekerasan di online. Jadi belakangan ini Komnas Perempuan catatan tahunan di 2021 itu angka kekerasan berbasis online itu kenaikannya sangat luar biasa gitu ya, 950% kalau tidak salah kenaikannya. Jadi pada tahun 2000 yang lalu, pada tahun 2020 itu Catahu Komnas Perempuan itu masih mencatat angka kekerasan berbasis cyber itu hanya 35 kasus yang masuk. Tetapi di 2021 itu yang dilaporkan itu mencapai sekitar ada ininya sih sebenarnya, kalau mau kalau mau ditunjukkan ada slide ya, tapi kayaknya agak susah ya saya memberikan sharing slide-nya. Itu yang terlihat bahwa angka berbasis cyber itu ada kenaikan yang sangat tinggi sekali gitu ya. Ketemu nih. Jadi pada tahun 2020 itu baru 35 kasus menjadi 329 kasus pada tahun 2021. Jadi ini ada kenaikan 920% kekerasan berbasis cyber di berbagai ranah gitu. Ini kalau kita lihat konteksnya, ini dalam 1 tahun terakhir ini kan kita semuanya berbasis IT ya. Anak-anak yang sekolah juga menggunakan online, belajar dari rumah, orang tua, ibu, ayah bekerja juga menggunakan online gitu. Dan semuanya, semua aktivitas ya menggunakan online. Jadi boleh jadi ini dampak dari penggunaan online sementara tidak dibekali dengan literasi terkait dengan bagaimana menggunakan internet secara produktif dan selektif secara benar gitu ya, sehingga ini yang terjadi saya kira. Bisa jadi ini mungkin baru asumsi ya, saya tidak tahu persis karena Komnas Perempuan juga belum melakukan kajian lebih mendalam mengapa faktor ini menjadi tinggi. Baru diperkirakan karena selama masa COVID ya, selama 1 tahun ini kan dari mulai Maret 2020 sampai dengan hari ini kan kita masih menggunakan online sebagai untuk berbagai aktivitas ya. Barangkali itu yang menjadi faktor. Lalu faktor yang lain selama setahun terakhir ini yang cukup tinggi juga pada angka perkosaan dan insest. Angka perkosaan dan insest ini juga tergolong cukup tinggi dalam angkanya. Dalam 1 tahun ini ada 309 kasus, lalu yang pencabulan itu ada 412 kasus. Jadi di masa pandemi ini juga saya kira angka kekerasan terhadap perempuan ternyata tidak berkurang gitu ya, bahkan kecenderungannya adalah naik. Nah, kalau kita lihat tadi bagaimana tentang penghentian kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga, itu juga angkanya cukup tinggi ya dari catatan tahunan Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah
ranah personal atau kekerasan di dalam rumah tangga itu angkanya cukup tinggi, sebanyak 6.480 kasus yang dilaporkan ya, baik kepada Komnas Perempuan maupun kepada pengada layanan yang menjadi mitranya Komnas Perempuan. Dari angka ini 79%-nya adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Bayangkan coba gimana kita mau memprioritaskan pendidikan misalnya, tetapi perempuan menjadi korban di rumah tangga itu juga sesuatu yang saya kira tidak boleh terjadi gitu. Jangankan sampai jumlahnya ribuan gitu ya, satu orang pun menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga itu harus dihentikan gitu. Jadi situasi ini menurut saya itu yang saya katakan bahwa tidak bisa dipilih yang mana dulu gitu. Tetapi menurut saya ya semua bisa dilakukan bersama-sama gitu ya oleh seluruh elemen bangsa, dengan kemudian yang dilakukan kemudian adalah berbagi peran. Jadi siapa stakeholder yang bertanggung jawab pada pendidikan, bagaimana memastikan bahwa perempuan punya akses pendidikan secara optimal untuk bisa mendapatkan pendidikan formal dari mulai tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi, bahkan jika mungkin adalah sampai pada program yang tertinggi gitu ya, program doktor. Itu makin kecil, makin tinggi, makin kecil. Jadi tingkat keterlibatan perempuan. Menurut saya itu untuk memastikan itu. Lalu pada aspek pada aspek kesejahteraan juga harus dipastikan bahwa perempuan juga punya akses terhadap pemenuhan kesejahteraannya. Akses kesejahteraan terhadap perempuan ini kan faktornya kan cukup beragam ya dan bervariasi, dari mulai akses terhadap pelayanan kesehatan, juga akses terhadap ruang-ruang layanan publik misalnya, itu juga dan yang harus dipastikan adalah ruang-ruang layanan publik yang bisa diakses oleh perempuan harus dipastikan juga tingkat keamanannya. Jadi jangan lagi ada alasan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan, misalnya ya salahnya dia sudah tahu malam masih ada di jalan, ya salahnya dia gitu ya, menunggu menunggu busway dan jamnya sudah jam malam, atau katakan misalnya busananya, atau katakan karena faktor lainnya, itu yang seringkali memojokkan gitu ya perempuan yang menjadi korban. Pastikan bahwa yang bertanggung jawab untuk keamanan itu bukan perempuan yang menjadi korban, bukan kita sebagai masyarakat, tetapi ada petugas keamanan di situ yang memastikan bahwa siapapun yang menggunakan kendaraan umum adalah aman. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang memperkosa gitu ya, tidak ada yang melakukan pelecehan seksual. Itu yang harus. Jadi peran-peran ini yang menurut saya perlu dioptimalkan sehingga petugas yang memberikan layanan pada korban kekerasan terhadap perempuan itu juga dimaksimalkan. Jangan ada lagi misalnya perempuan yang menjadi korban tetapi kemudian karena cara pandang yang patriarki gitu ya, cara pandang yang seolah-olah memojokkan perempuan sehingga perempuan kemudian tidak berani melapor. Bahkan yang sudah didampingi melapor di kepolisian pun juga tidak mau melanjutkan karena segan atau malas gitu ya, berulang kali dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berperspektif pada korban. Begitu Mbak, makasih. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Mbak Maria Ulfah mengenai perempuan zaman now gitu ya. Jadi perjuangan yang harus dilakukan untuk kesetaraan akses ya, baik pendidikan, kemudian kesetaraan akses informasi itu juga sangat penting di sini karena pada faktanya dan kesehatan juga tadi seperti Mbak Maria Ulfah yang sampaikan, akan tetapi perbincangan menarik ini nanti akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih. Sahabat TNU Channel, mari kita lanjutkan perbincangan yang menarik dengan dua tokoh menarik dengan latar belakang Nahdlatul Ulama. Ya. Satunya di Fatayat dan satunya lagi pengurus NU di Australia, New Zealand. Kembali ke Mbak Maria Ulfah dulu. Tadi menarik banget yang disampaikan oleh Mbak Maria Ulfah. Saya ada dua sebenarnya, banyak sebetulnya pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Mbak Maria. Tetapi saya coba ingin menanggapi yang pertama tadi Mbak Maria menyampaikan bahwa kekerasan cyber
itu padahal hanya bilangan tahun dari 300 kemudian menjadi 1000 berapa tadi Mbak? 900. 5 kasus menjadi 320 kasus. Jadi Ya. kenaikannya 920%. Nah, kalau tadi Mbak Maria Ulfah menyampaikan bahwa literasi, misalnya literasi pendidikan mungkin digital dan sebagainya itu masih kurang, itu apakah ada apa namanya reasoning yang lain Mbak? Masa stagnan terus yang namanya malah semakin meningkat? Apakah satu karena ini yang terakhir ini penelitian tahun 2021, apakah ini karena pandemi atau apa itu? Kenapa bisa terjadi demikian? Ya, ini jadi sebenarnya bukan penelitian ya, pengaduan, Mbak. Karena Komnas Perempuan ini kan menerima pengaduan masyarakat. Jadi pengaduan masyarakat, kemudian selain Komnas Perempuan kan bermitra dengan lembaga-lembaga layanan penanganan korban kekerasan di daerah ya. Nah, itu yang menyampaikan data sebanyak itu dari mitranya Komnas Perempuan. Jadi kalau kita mengacu pada pengaduan di tahun yang lalu 35 kasus, lalu di tahun ini naik menjadi 320 kasus, itu yang melapor. Jadi angka ini sesungguhnya angka yang melapor. Jadi yang tidak melapor dipastikan jauh lebih besar. Angkanya jauh lebih besar. Ya. Jadi seperti fenomena gunung es gitu. Jadi yang kelihatan hanya kecil gitu ya, tetapi di bawah ini sebenarnya banyak sekali orang yang perempuan yang menjadi korban cyber ya, baik berbagai bentuk gitu ya, berbagai bentuk termasuk juga yang di medsos itu kan. Orang kemudian kan komunitasnya selama masa pandemi ini kan beralih ya dari komunitas yang tadinya teman sebaya di fisik gitu ya, di sekolah, di tempat kerja, di mana menjadi komunitasnya komunitas cyber kemudian lebih lebih banyak kemudian medsos-medsos yang menjadi jaringannya dia gitu kan. Nah itu salah satu faktor yang diduga seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin ini kaitannya dengan backgroundnya Mbak Maria yang pernah menjadi anggota komisioner KPAI juga. Apakah hal-hal yang tadi disampaikan itu juga banyak sekali mungkin ya dari lingkungan anak yang kemudian mengalami mungkin kekerasan dan sebagainya. Yang ini mungkin kaitannya dengan perempuan, mungkin bisa disampaikan Mbak Maria? Ya, saya kira betul gitu. Jadi kaitannya dengan kekerasan terhadap anak dan anak menjadi pelaku itu juga kecenderungannya meningkat. Anak yang menjadi korban. Jadi kalau di masa pandemi ya, dari hasil survei Komnas Perempuan, jadi di luar catatan tahunan, Komnas Perempuan pada antara bulan Mei sampai dengan Maret sampai dengan bulan Juni itu kami melakukan survei terkait dengan dinamika rumah tangga ya, dinamika rumah tangga terhadap perempuan. Nah, di situ juga menunjukkan bahwa di masa pandemik ini ada kenaikan perempuan menjadi korban kekerasan. Ada 10% kenaikan korban perempuan sebagai korban kekerasan terhadap perempuan. Tetapi pada anak, justru anak itu mendapat kekerasan tidak hanya dari ibu, tidak hanya dari ayah, tetapi dari ibu dan ayahnya. Jadi yang paling menjadi korban kekerasan yang pertama di dalam rumah pada masa pandemi itu adalah anak, baru kemudian perempuan gitu. Jadi saya kira memang situasinya dari sisi ini ya, dari sisi perilaku kekerasan itu pada masa pandemik atau dalam satu tahun ini meningkat. Bisa kita kita tracing misalnya ketika selama 1 tahun ini kan rumah menjadi sentral aktivitas untuk semua keluarga, semuanya ada di rumah gitu. Kita bisa membayangkan misalnya untuk kalangan menengah ke atas barangkali ukuran rumahnya masing-masing bisa dengan nyaman gitu ya melakukan aktivitas di ruang-ruang yang cukup luas. Tetapi bagi keluarga menengah ke bawah yang misalnya rumahnya rumah sederhana, rumah yang katakan cuma 100 meter dengan keluarga 3 anak semuanya sekolah, misalnya ayah ibu semuanya bekerja,
itu tensinya menjadi, kalau tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengelola emosinya masing-masing, itu yang terjadi kan kemudian menjadi emosinya meningkat gitu, tingkat kekerasan juga meningkat. Itu yang artinya analisis yang bisa kita lakukan. Nah, yang terkait dengan dampak dari anak yang menjadi korban kekerasan itu juga biasanya kemudian dia kecenderungannya menjadi pelaku. Anak ini kan meniru apa yang dialami, yang dilihat gitu ya, yang dirasakan, dia ditiru kepada menjadi perilaku dia. Ada penelitian yang menarik juga saya kira yang dilakukan, kebetulan saya waktu itu di KPAI tahun 2012 itu ada penelitian tentang kekerasan terhadap anak. Jadi pertanyaannya adalah dalam 3 bulan terakhir apa yang dialami, apa yang diperoleh dari anak gitu ya, apakah pernah mendapatkan kekerasan. Itu jawabannya ketika ditanya di sekolah, anak juga mengatakan bahwa dalam 3 bulan terakhir dia pernah mengalami kekerasan di sekolah. Ketika ditanya kepada anak di rumah gitu ya, dalam 3 bulan terakhir apakah pernah mengalami kekerasan juga di rumah, mereka mengatakan pernah mengalami kekerasan juga di rumah gitu, dan angkanya hampir sama gitu. Jadi ketika kekerasan di sekolah itu angkanya sekitar 71% anak mendapatkan kekerasan dalam 3 bulan terakhir, mendapat kekerasan di sekolah. Kemudian kita compare dengan di rumah, ternyata di rumah juga sama. Dalam 3 bulan terakhir angkanya hampir sama, sekitar 79-an. Itu kalau yang satu 71%, yang satu 79% mengatakan bahwa dalam 3 bulan terakhir dia juga mengalami kekerasan di dalam rumah. Nah, kalau kita lihat anak yang diasuh oleh orang tua yang menjadi pelaku kekerasan, kemudian dididik di sekolah juga mendapatkan kekerasan, sehingga dia kemudian, kebetulan kami menanyakan juga, apakah Anda dalam 3 bulan terakhir pernah menjadi pelaku kekerasan? Jawabnya mereka juga menjadi pelaku kekerasan. Jadi ini seperti apa namanya? Seperti ayam dan telur. Mana yang duluan nih? Jadi anak yang diasuh dengan kekerasan, dididik dengan kekerasan, hasilnya adalah anak menjadi pelaku kekerasan. Dan itu fakta. Jadi ini yang situasi ini yang saya kira mari kita sama-sama mengevaluasi pada kita masing-masing, apakah bagi kita sebagai bagian dari keluarga, mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan di dalam rumah. Bagi kita yang sebagai guru, mari kita hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam proses belajar mengajar di sekolah. Termasuk juga di masyarakat. Saya kira juga tingkat kekerasannya juga cukup tinggi terhadap anak dan perempuan. Oke, terima kasih Mbak Maria Ulfa. Selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya tujukan untuk berdua ya. Tadi soalnya menyampaikan tentang kondisi perempuan di Indonesia dan juga kekerasan terhadap anak yang sekarang semakin meningkat seiring dengan semakin biasanya masyarakat Indonesia dengan dunia cyber ya. Jadi literasi digital memang sangat penting. Tapi ini saya ingin mencoba menanyakan hal yang berkaitan lagi dengan Kartini. Nah, sekarang saya ke Mbak Sita dulu ya. Mbak Sita saya mau nanya nih, bagaimana dengan konsep konco winking ini ya? Ini kan tadi kan bicara tentang keluarga juga ya, kekerasan di keluarga juga meningkat ini. Dalam sebuah penelitian Mbak ya, ini pertanyaan untuk berdua. Dalam sebuah penelitian di daerah Paciran ini Mbak, misalnya perempuan masih berusaha untuk mempertahankan tradisi konco winking ini karena ini merupakan bagian dari identitasnya sebagai perempuan Jawa. Meskipun kemudian ada adaptasi baru. Nah, bagaimana menurut Anda? Ini kan sebetulnya sesuai dengan Kartini karena dia masih mempertahankan tradisi, manut sama orang tua. Akhirnya dengan berbagai macam konsekuensi, akhirnya dia mencari strategi yang sangat brilian. Monggo Pak, silakan. Jadi begini, kembali lagi, ketika kita mempunyai partner ya, jadi karena kalau pernikahan itu dalam Islam sebagai kayak muamalah ya, makanya ada akad seperti jual beli juga sebetulnya. Nah,
Kalau memang sebetulnya kan perempuan juga tadi dikatakan oleh Mbak Maria luar biasa sekali. Ketika dia itu sudah educated gitu ya, nah literate gitu, dan dia juga bisa mengkomunikasikan. Nah, ketika memang tadi konco winking gitu ya. Nah, ketika memang kemudian ya apakah itu salah atau tidak gitu. Nah, nilai-nilai Jawa itu banyak sekali, misalnya seperti itu. Banyak sekali. Nah, mungkin bisa juga dielaborate seperti ini. Kalau misalnya dia ingin sebagai konco winking. Nah, dia bisa juga mengatakan, oke, kita berpartner. Saya jaga di belakang pintu belakang. Nah, misalnya, kalau kamu sebagai partner saya, suami saya, kamu jaga di pintu depan. Karena keamanan teritorial kita atau rumah kita itu memang menjadi menjadi dua hal. Jadi pemaknaan sebetulnya ya. Jadi dia mulai melihat bukan konco winking itu selalu di belakang, dan belakang is not always wrong gitu misalnya. Karena bisa jadi kita diserang dari belakang misalnya. Artinya ini bisa dielaborate lebih luas lagi. Sebetulnya kembali lagi sih tadi dikatakan oleh Mbak Maria, kesetaraan. Kesetaraan itu artinya kita sama-sama berpartner. Ya udah, kalau misalnya dikatakan yang laki-laki di depan nggak apa-apa, kita di belakang. Artinya semua teritorial ini terjaga dan optimal. Tapi tadi ya dengan ini Mbak, dengan seperti akad nikah ya, ikhlas. Jadi sama-sama gitu ya. Sama juga ya Mbak Maria kalau kita mendidik anak ya. Nah, itu juga bukan tugas dari ibu saja kan, karena anak 23 DNA-nya dari ibu, 23 DNA-nya dari ayah. Jadi ada hal-hal yang optimal di ayahnya yang harus diajarkan kepada anaknya. Dan hal yang optimal dari ibunya diajarkan dari ibunya. Saya kira bahwa perempuan sebagai konco winking ini kalau kita lihatnya dari perspektif gender atau perspektif feminis itu menjadi karena itu bagian dari konstruksi patriarki itu yang menganggap bahwa ya namanya kemudian konco winking, jadi betul-betul subordinat gitu. Kalau yang tadi pemaknanya seperti yang Mbak Sita, saya kira setuju ya, tetapi masyarakat pada umumnya yang diturunkan dari generasi-generasi itu ya perempuan itu harus manut sama suami, perempuan itu tidak bisa mendahului suami, selalu yang dinasihatkan kan itu. Jadi yang dimaksud. Jadi kalau misalnya ini pemaknaan teks ya, sekali lagi memang kalau kita menggunakan pemaknaan yang baru yang lebih konstruktif, saya sepakat gitu ya. Tetapi kemudian karena konco winking kan tidak terbatas pada teritorial di dalam rumah secara fisik ya. Ini yang berbahaya kemudian ketika memaknai pada relasi yang tidak seimbang gitu, kemudian membuat ketergantungan gitu ya pada suami, kemudian kan perempuan jadi kalau misalnya, karena ini kan konstruksinya kan kalau kita lihat konstruksi patriarki kan seperti itu ya. Tapi kalau dalam konteks kekinian ya saya sepakat harus dimaknai ulang gitu ya, dengan pemaknaan yang lebih konstruktif ya, lebih egaliter, lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Sepakat. Oke, berarti artinya pemaknaan mengenai konco winking itu memang harus bergantung pada masing-masing individu ya, masing-masing perempuan untuk zaman sekarang ini. Jadi tidak harus kontradik atau kemudian emoh gitu ya dengan istilah itu ya, gitu ya. Ya. Tadi saya melihat ini Mbak Maria, terima kasih tadi, memang antara tadi ya ketika maknanya itu subordinat, nah itu apapun istilahnya memang tidak bisa diterima, karena kembali lagi kita diciptakan juga mempunyai kekuatan, keunggulan masing-masing, nah itu yang perlu dioptimalkan. Luar biasa. Sahabat NU Channel, banyak sekali yang ingin saya tanyakan kepada dua narasumber yang sangat luar biasa ini. Mengenai perempuan, kemudian apa yang terjadi dengan perempuan zaman now dan bagaimana perbandingannya dengan perempuan zaman dulu. Tetapi sayang sekali waktunya sudah tidak mencukupi. Oleh karena itu saya ingin sebelum kita menutup perjumpaan kita,
Mbak Sita Rosdaniah memberikan closing statement. Oke, terima kasih. Saya duluan ini. Ya. Tepatnya untuk di Hari Kartini ini, kita sebagai perempuan yang bisa kita lakukan adalah women support women. Ya. Nah, tadi sudah panjang lebar masalah perempuan ini masih banyak sekali. Jadi apabila kita masih mempunyai energi, masih mempunyai apapun yang kita punya, kita bisa mensupport walaupun itu formal atau non formal. Nah, mari kita selalu perjuangkan bahwa nanti perempuan juga bisa berkontribusi kelak nanti ya di dalam society 5.0, di mana di situ akan ada teknologi karena kita sudah sampai di 4.0 ya, teknologi di sini, dan kita juga menguatkan sebagai perempuan di tataran humanity. Dan juga yang lebih penting lagi sebagai warga NU adalah spirituality. Itu tak kalah pentingnya. Ya, terima kasih Mbak Sita, luar biasa sekali. Saya tambahin biar semakin luar biasa ya. Mbak Sita ini ibunya adalah pengarang lagu Keagungan Tuhan. Lagu yang saya sukai betul mulai zaman dulu hingga sekarang. Rasanya kalau nyanyi itu di tempat yang sangat melodius akan semakin nangis karena begitu banyak yang telah kita lakukan sebagai manusia. Dan selain itu yang luar biasa lagi, jadi Mbak Sita ini pernah menerima penghargaan dari Asosiasi Perancis ya, Asosiasi Perempuan Perancis dan Mediteran, dan ini adalah penghargaan yang sangat bergengsi yang ia terima pada tahun 2019 ya. Jadi ini penghargaan dari kepada perempuan Indonesia. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi di Indonesia, mungkin baru Mbak Sita yang mendapatkannya. Terima kasih sekali lagi Mbak Sita, luar biasa. Selanjutnya saya ingin mendengarkan closing statement dari Mbak Maria Ulfa yang sangat luar biasa juga ini pastinya. Silakan Mbak Maria. Ya, terima kasih Mbak Rosa. Saya tadi mendengar Mbak Siti juga sangat luar biasa closing statement-nya. Saya ingin mengacu juga pada perjuangan Kartini ya, karena ini adalah spiritnya adalah spirit memperingati Hari Kartini. Kartini sudah memberikan kunci untuk membuka akses terhadap berbagai hak perempuan, berbagai akses terhadap penguatan perempuan gitu ya. Tentu saja apa yang sudah diperjuangkan Kartini pada bidang pendidikan ini, menurut saya kalau kita lihat dengan konteks kekinian itu sangat strategis sekali. Dengan pendidikan kita menjadi melek segala-galanya gitu ya. Meskipun demikian perjuangan Kartini belum selesai. Oleh karena itu tadi yang sudah dipaparkan masih banyak masalah-masalah terkait perempuan, terkait hal-hal terutama pada akses perempuan terhadap ruang-ruang publik maupun akses terhadap perempuan sebagai pengambil kebijakan publik itu masih terus diperjuangkan. Sehingga menurut hemat kami mari kita bersama-sama melakukan penguatan pada perempuan, baik di internal perempuan juga berupaya untuk mengejar ketertinggalannya di satu sisi, di sisi yang lain secara eksternal kita semua mensupport perempuan agar bisa terpenuhi hak-hak keadilannya, hak-hak untuk mengakses pada keadilan maupun hak-hak konstitusionalnya terpenuhi secara optimal. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maria Ulfa, luar biasa closing statement-nya. Jadi ada dua, jadi bagaimana literasi pendidikan ini sangat penting juga, dan spirituality ya kan sebagai warga Nahdien. Insya Allah kita itu luar biasa. Tanpa spiritualitas, tanpa doa kita tidak bisa menjadi apa-apa. Betul sekali. Itu sangunya di NU itu kan doa, meskipun kita ikhtiar harus juga dengan doa. Betul, luar biasa. Aduh, sahabat NU Channel, sangat luar biasa dua perempuan yang saya hadirkan pada sore hari ini. Insya Allah apa yang telah disampaikan oleh baik Mbak Maria Ulfah maupun Mbak Sita Rosdaniah akan memberikan inspirasi terutama bagi perempuan di Indonesia untuk semakin meningkatkan semua kemampuannya di dalam hubungannya dengan masyarakat. Benar nggak sih? Demikian sahabat NU Channel, akhir kata sekali lagi ingat pesan Ibu 3M ya, pakai masker,
kemudian jaga jarak, dan hindari kerumunan. Selamat bermudik dan selamat berlebaran, ya. Selamat menggapai Lailatul Qadar. Kita tidak boleh mudik. Dan saya tidak mudik, tetapi tetap vikon dengan ibu saya. Ya, mudik virtual, Mbak Maria Ulfa. Oke. Betul. Ya, itu tidak mengurangi spiritualitas kita ya. 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 Akhirul kalam, sahabat NU Channel bersama Lensa Rosa menguak fakta dengan realita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Terima kasih.